Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Permana. Saya mahasiswa dari STIE Wibawakarta Raharja Purwakarta. Oke, teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pencatatan perpetual atau perpetual inventory method. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya, seperti apa sih metode pencatatan perpetual itu. Oke. Jadi metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Mohon maaf. Oke, segitu teman-teman. Kita masuk kepada pembahasannya untuk mengenai materi metode pencatatan perpetual. Di sini ada beberapa poin tentang metode pencatatan perpetual. Yang pertama, dalam jurnal transaksi pada tanggal 5 Januari 2019, perusahaan membeli secara kredit bahan baku sebesar 15 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 1 juta rupiah. Oke, saya sekarang masuk dalam tabel jurnal bahwa pada tanggal 5 Januari nama akun persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, utang usaha. Oke, di sini saya akan membahas persediaan bahan baku masuk kepada debit sebesar 15 juta rupiah dan persediaan bahan penolong masuk pada debit sebesar 1 juta rupiah dan utang usaha masuk kepada kredit sebesar 16 juta rupiah. Jadi total dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membeli secara kredit bahan baku yaitu sebesar 16 juta rupiah. Jadi itu termasuk kepada utang usaha, bukan masuk kepada kas ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut kepada poin selanjutnya. Pada tanggal 10 Januari 2019 digunakan bahan baku sebanyak 10 juta rupiah. Masuk dalam tabel jurnal bahwa pada tanggal 10 Januari nama akun barang dalam proses persediaan bahan baku. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Barang dalam proses masuk kepada debit sebesar 10 juta rupiah dan persediaan bahan baku masuk kepada kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke. Jadi dana yang akan digunakan untuk bahan baku perusahaan yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Oke, itu termasuk kepada kredit ya teman-teman totalnya. Oke, poin selanjutnya. Pada tanggal 15 Januari 2019 membayar listrik pada tanggal 15 Januari 2019 perusahaan membayar listrik dan air sebesar 8 juta rupiah. Nah, masuk pada tabel jurnal bahwa pada tanggal 15 Januari nama akun barang dalam proses dan kas. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Barang dalam proses masuk kepada debit sebesar 8 juta rupiah. Lalu kas masuk kepada kredit sebesar 8 juta rupiah. Jadi perusahaan harus membayar listrik dan air itu totalnya sebesar 8 juta rupiah. Oke.
teman-teman. Kita masuk lagi kepada poin selanjutnya. Pada tanggal 22 Januari 2019 digunakan bahan penolong sebanyak Rp5.000. Oh, mohon maaf. Sebanyak Rp5.000.000. Mohon maaf ya, teman-teman. Masuk pada jurnal tabel. Maaf. Masuk pada tabel jurnal, maksud saya itu. Jadi tanggal 22 Januari nama akun barang dalam proses dan kas. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu seperti sebelumnya. Barang dalam proses masuk kepada debit, teman-teman, yaitu sebesar Rp5.000.000 ya. Lalu kas masuk pada kredit sebesar Rp5.000.000. Jadi bahan penolong untuk perusahaan yang diperlukan itu sebanyak Rp5.000.000. Itu kas masuk dalam kredit ya, teman-teman. Oke, pada poin selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019 perusahaan telah mempekerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Nah, jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah sebesar Rp20 juta. Perusahaan juga memperkerjakan karyawan, dan untuk bagian umum atau administrasi dan pemasaran dengan gaji sebesar Rp4 juta. Nah, masuk pada jurnal tabel. Masuk pada tabel jurnal, mohon maaf, bahwa pada tanggal 31 Januari nama akun barang dalam proses, biaya gaji dan upah, dan kas. Oke, saya akan menjelaskan seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa barang dalam proses masuk kepada debit sebesar Rp20 juta, biaya gaji dan upah sebesar Rp4 juta, lalu kas masuk kepada perusahaan sebesar lalu kas masuk kepada kredit sebesar Rp24 juta. Jadi ini sudah total keseluruhan perusahaan ya. Oke. Langsung saja untuk jurnal penyesuaian. Di sini mesin dan pabrik disusutkan untuk tahun ini sebesar Rp8 juta. Masuk pada tabel jurnal bahwa pada tanggal 31 Januari nama akun barang dalam proses, akumulasi penyusutan mesin dan pabrik. Oke, saya akan jelaskan satu persatu seperti sebelumnya. Barang dalam proses masuk pada debit sebesar Rp18 juta. Lalu akumulasi penyusutan mesin dan pabrik masuk pada kredit sebesar Rp18 juta. Nah, jadi yang perlu disiapkan untuk dana mesin dan pabrik tahun ini totalnya sebesar Rp18 juta, teman-teman semuanya. Oke, di sini ada juga barang yang masih perlu diproses lebih lanjut, yaitu sebesar Rp2 juta, teman-teman. Masuk pada tabel jurnal. Masuk pada tabel jurnal bahwa pada tanggal 31 Januari nama akun persediaan barang dalam proses dan barang dalam proses. Oke, saya akan jelaskan satu persatu seperti sebelumnya. Persediaan barang dalam proses masuk kepada debit sebesar Rp2 juta dan barang dalam proses masuk pada kredit sebesar Rp2 juta. Jadi yang diperlukan untuk biaya proses perusahaan itu total keseluruhannya yaitu sebesar Rp2 juta. Itu yang diperlukan
untuk barang dalam proses dari perusahaan teman-teman semuanya. Oke. Di sini ada juga langkah terakhir yaitu jurnal penutup. Oke, langsung pada tabel jurnal. Tanggal 31 Januari keterangan yaitu penjualan, ikhtisar, laba rugi. Lalu ikhtisar laba rugi, beban pokok, penjualan, beban gaji dan upah, beban pemasaran ikhtisar, saldo laba. Nah, penjualan masuk pada debit sebesar 200 juta rupiah, ikhtisar laba rugi masuk pada kredit 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah ini sudah termasuk ikhtisar laba rugi, beban pokok penjualan, beban gaji dan upah, beban pemasaran ikhtisar, beban pemasaran ikhtisar dan saldo laba. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang sedikit tidak sesuai. Mohon maaf. Mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton saya di channel saya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk saya sendiri. Dan jangan lupa bila ingin ngasih kritikan-kritikan untuk saya, silahkan masuk pada kolom komentar. Dan jangan lupa like channel saya dan juga subscribe juga, lalu share kepada grup WA, FB dan sebagainya. Karena share itu atau subscribe itu, like itu sangat gratis, teman-teman. Tidak menggunakan biaya. Jadi saya sekian, undur diri. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.